أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islami wal iman. Walakal hamdu an ja'altana min ummati nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuluqil azim wal qalbir rahim wa rahmatullahi lil khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah,
siang hari ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari atas mimbar yang mulia ini Al-Fakir berwasiat untuk pribadi dan umumnya untuk kita sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah dan kita jauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan bekal takwa yang kita siapkan paling tidak cukup ketika suatu saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perilaku orang beribadah itu zaman sekarang udah macam-macam kita lihatnya. Ada orang yang beribadah asal ikut, Pak. Ikut-ikutan. Jadi yang lain sholat Jumat, dia ikut. Yang lain menuju masjid untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, daripada di rumah ikut deh. Jadi motivasinya karena mungkin gak enakan, karena ikut teman, atau karena ingin melaksanakan momentum. Biasanya orang-orang yang tipe atau pola begini nih cukup menganggap remeh tentang peribadatan. Termasuk hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan fikih itu banyak yang tidak diperhatikan tuh. Wudunya ngasal, sholatnya enggak diperhatikan. Boro-boro sampai ke dalam bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat pun masih keluar kata-kata kasar. Masih belum memahami makna sholat baik ucapan maupun gerakannya. Itu sholat atau ibadah yang dilakukan orang-orang yang ngasal. Yang kedua, ada orang yang melaksanakan ibadahnya itu baru dia melakukannya kalau ada bukti ilmiahnya. Dicari dulu tuh sisi-sisi ilmiah, Allah menyuruh ini, Allah melarang itu. Rasulullah melakukan ini, Rasulullah menghindarkan kita supaya tidak melakukan itu. Dicari dulu alasannya, baru dia melaksanakan ketika sudah ketemu tuh alasan ilmiahnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Disuruh tahajud kita. Sulit kan orang itu melaksanakan tahajud, cari-cari alasannya, ketemu disertasi seorang dokter yang menjelaskan bahwa sholat tahajud itu sangat baik, efek kesehatannya, baru dia melaksanakan. Dilarang minum khamr, dicari-cari alasannya, oh ini karena memabukkan. Tapi akhirnya ada yang ngakalin juga. Mabuk itu kan kalau kadar alkoholnya 40%, kalau 38, 39 gak apa-apa kali deh. Dilarang makan babi. Oh beralasan ini banyak cacing pita di dalam cacing babi itu, di dalam babi itu, dalam daging babi itu. Ada yang ngakalin juga. Itu kan kalau babi yang makan minumnya sembarangan, kan ada babi itu yang diurus. Maka ketika misalnya babinya itu diurus dan tidak ada cacing pita, misalnya alasannya boleh kali kita makan. Nabi bersabda, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Nabi ngelarang ketika kita lagi minum sambil dalam kondisi berdiri. Dicari-cari dulu alasannya, baru dia melakukannya. Oh, ketika berdiri, ketika kita duduk itu, ternyata ginjal kita sebetulnya katanya ada katupnya. Sehingga ketika kita duduk, katup itu menutup, jadi unsur-unsur air yang udah banyak tercemar itu tidak langsung masuk katanya. Jadi dia baru melaksanakan sholat tahajud, dia mau minum dalam kondisi duduk setelah ketemu alasan-alasannya itu, Pak. Nah pertanyaan kita, jadi dia melaksanakan itu karena Allah atau karena alasan itu?
Kan tipis banget itu. Ini banyak yang begini. Biasanya tipe-tipe ini ngakal-ngakalin biasanya nih. Orang-orang yang sok-sok pinter atau orang yang pinter beneran biasanya bisa jadi dimasuk ke dalam koridor ini nih. Biasanya suka berkata begini, menurut hemat saya Islam nih harusnya begini nih. Menurut hemat dia katanya, sebetulnya enggak hemat, malah jadi boros. Karena berislam kita itu harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam itu bukan kata kita. Kan bisa jadi pemikiran kita juga benar, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi kalau kita aman, ikut kepada Allah dan Rasulullah. Maka kriteria orang yang ketiga melaksanakan ibadah yang benar itu adalah yang ketika dia disuruh Allah begini, dilarang oleh Allah dia menghindarinya, beliau berkata, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita pakai. Kita dengar, kita taat. Itu udah orang Islam tuh begitu udah. Memang seperti bodoh kita. Tapi sebetulnya di situ letak kecerdasan kita. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita bilang orang yang bilang sami'na wa ata'na itu adalah orang-orang yang bodoh, itu para sahabat, Pak. Itu melakukan itu dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Gak pikir-pikir mereka itu. Nah, dalam kesempatan ini Al-Khatib ingin menyampaikan kisah-kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita bahwa melaksanakan ibadah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bilang sami'na wa ata'na. Yang pertama, anak-anakku yang SMA mohon untuk tidak berbicara dan ngobrol. Yang pertama, kita bisa mengambil inspirasi teladan dari Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim, Pak, yang kita tahu yang sudah umum itu disuruh memerintah anaknya untuk disembelih. Itu kan perintah itu kan menurut kita mungkin gak masuk akal, tapi karena itu memang dari Allah, dilaksanakan juga tuh perintah itu. Ada lagi juga Nabi Ibrahim ketika beliau sudah memiliki anak, sudah sekian lama menunggu kehadiran anak, kemudian begitu lahir Ismail, Allah memerintahkan untuk meletakkan Hajar dan Ismail itu di Mekah, di lembah yang dulu mungkin kita bisa bayangkan kalau sekarang aja masih sangat tandus, panas, gersang dan seterusnya. Apalagi dulu. Coba kita lihat keterangannya. Hadirin jamaah sekalian, ketika beliau diperintahkan untuk menaruh Hajar dan Ismail di situ. Falamma walla dhahrahu li Hajar wa Ismail wa dhahab. Ketika Nabi Ibrahim disuruh memerintahkan Hajar dan Ismail untuk tinggal di lembah itu, kemudian sudah membelakanginya untuk pergi, tabi'athu ummu Ismail, diikutin sama bunda Hajar ini, diikutin sama istri beliau. Faqalat, kemudian berkata, ya Ibrahim, kalau bahasa kita, Bang, aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laysa fi ins wala syai'. Bang, ini kenapa saya ditinggalin di sini? Ini tempat nggak enak, nggak ada apa-apanya di sini. Nabi Ibrahim nggak berkata apa-apa, Pak. Nggak berkata apa-apa di situ. Faqalat lahu dzalika miraran. Ini Bunda Hajar ini berkata lagi kepada Ibrahim berkali-kali, Bang, kenapa saya ditinggal di sini, di tempat yang nggak enak, nggak ada apa-apanya di sini? Akhirnya begitu nggak dijawab sama Nabiullah Ibrahim, berkata lagi beliau, Bunda Hajar, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah engkau menaruh saya di sini itu karena perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala na'am, ya, ini perintah Allah. Kemudian Bunda Hajar berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau gitu pasti Allah enggak akan menyia-nyiakan kita. Hadirin jamaah sekalian, simpel sekali, Pak. Perintah Allah yang berat akhirnya jadi mudah. Istri yang ditinggalkan sama suaminya itu Ismail itu dalam kondisi ar-radhi' yang masih menyusui di tempat yang tidak ada makanan, belum ketemu air pada saat itu, di tempat yang sangat panas, gersang. Tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar itu cuman mengatakan izan la yudayyi'una, pasti Allah enggak akan meninggalkan kita, menyia-nyiakan kita. Sesimpel itu menghadapi masalah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, begitu Nabi Ibrahim sudah rada jauh, enggak kelihatan lagi tuh sama anaknya Ismail dan Hajar, kemudian baru beliau berdoa seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, kami taruh ini anak saya dan keturunan saya di lembah ghairi dzi zar'in, enggak ada pohonan buah-buahan ketika itu. Inda baitikal muharram, dekat memang dengan Ka'batullah. Rabbana liyuqimus shalah, jadikan anak-anak itu yang senantiasa melaksanakan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati-hati mereka itu nanti akan cenderung kepada keturunan kami. Warzuqhum minas tsamarat, anugerahilah mereka buah-buahan. La'allahum yashkurun, biar pada bersyukur mereka itu. Hadirin sekalian, ini bukan sekadar doa yang dikabulkan Allah kepada keluarganya Ismail, tapi juga sampai ke kita sekarang keberkahannya itu kita dapat. Mengajarkan kepada kita yang pertama dalam etika berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya taruh anak saya di lembah di sini yang enggak ada penghidupan, manusia pun belum ada pada saat itu. Komunitas belum ada pada saat itu. Jadi kita mengawali doa itu memang layak kalau dari sebuah keluh kesah kita. Yang kedua, kalau kita sudah mengawali dari keluh kisah kita itu berdoa, maka hadirin jamaah sekalian, ini mengajarkan Nabiullah Ibrahim prioritas tauhid. Oke, di tempat itu kita berdoa karena keluh kesah kita, tapi ditempatkan di tempat yang baik, yang dekat dengan Ka'bah Baitullahil Haram. Jadi bahasanya mengajarkan kita kalau kita mau nyari tempat, cari tempat itu yang dekat dengan masjid. Pembiasaan kepada ibadah, pembiasaan kepada tempat-tempat yang baik, itu mengajarkan kita seperti itu. Tauhidnya sudah baik, liyuqimus shalah, dilanjutkan dengan syariatnya. Tauhidnya baik, kuat, syariatnya juga kuat. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati-hati orang itu, manusia itu cenderung kepadanya. Ini bagian dari akhlak, Pak. Orang nggak bisa disukai kalau misalnya dia nggak bisa disukai kalau dia nggak memiliki sosialisasi. Kalau sudah sosialisasi, pergaulannya baik, bermanfaat di lingkungannya, maka orang akan cenderung butuh kepadanya karena kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan itu. Maka Ismail pun begitu. Orang sekarang kita siapa yang nggak kepengen kesana lagi menuju Baitullahil Haram. Dan yang terakhir baru urusan pribadi tuh, warzuqhum minas tsamarat, anugerahilah mereka rezeki. Sampai sekarang berkahnya itu kita dapatkan. Maka di jamaah sekalian, pelajaran bagi kita, berdoalah. Bisa jadi ketika doa itu sudah kita panjatkan, Allah mengabulkannya, maka bisa jadi doa itu akan terus menerus kepada anak cucu kita. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pelajaran kedua, ini kisahnya pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Madinah setelah melaksanakan hijrah, kemudian mau menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Pada saat di daerah Hudaybiyah, kemudian dicegat sama orang-orang kafir Quraisy, mau melaksanakan umroh ternyata gak bisa. Akhirnya terjadilah di situ, terjadi di situ, kalau bahasa kita mungkin MOU gitu. Nah, dalam MOU itu salah satu poinnya adalah bahwa kaum muslimin dari Madinah jangan melakukan umrah pada tahun ini, tapi tahun depan, nanti balik lagi tahun depan. Kemudian tidak ada gencatan senjata, menjaga kedamaian selama 10 tahun dan yang lain-lain. Nah, akhirnya disepakati sama Rasulullah SAW. Meskipun secara poin-poin yang dibahas itu memiliki banyak ketidakenakan buat pihak kaum muslimin, tapi Nabi SAW mengiyakan. Nah, Sayyidina Umar, hadirin jamaah sekalian, beliau karena menggunakan logikanya kemudian berkata, bahasa kita protes sekarang, ya Rasul, ini kenapa kita terima perjanjian ini? Kita kan jumlahnya 1.400-an pada saat itu. Kalau kita serang aja mereka juga pasti kalah ya Rasul. Jawaban Nabi pada saat itu, Pak, saya belum mendapatkan instruksi, saya belum dapat wahyu, kata Rasulullah SAW. Gak puas Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar, kemudian berkata, Abu Bakar, coba deh, kita kan di posisi yang benar, betul nggak? Betul. Ini kan orang-orang kafir di posisi yang salah, betul. Kalau emang begitu, kenapa kita nggak berangkat aja, udah kita serang aja orang kafir? Akhirnya Umar bin Khattab itu terdiam telak, tidak bisa menjawab lagi pernyataan dari Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq dengan perkataan, wahai Umar, beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah.
Ucapan itu enggak salah. Kalau beliau menegakkan kaki di sini, kita pun ikut menegakkan kaki di situ. Udah ikut aja. Akhirnya Umar menyadari bahwa ini Rasulullah, ini utusan Allah yang segala tindak tanduknya itu banyak mendapatkan petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain hadirin jamaah sekalian itu menganggap bahwa Abu Bakar itu sama dengan mereka itu dari sisi melaksanakan ibadahnya. Ya, Abu Bakar sholat, Ibnu Mas'ud juga sholat, Abu Bakar zakat juga, Ibnu Mas'ud juga berzakat. Tapi yang membedakan antara Ibnu Mas'ud dengan sahabat-sahabat yang lain dengan Abu Bakar bin Siddiq adalah level keimanannya yang jauh lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Yang ketiga, ini hal yang remeh, tapi ini juga terjadi. Satu saat Rasulullah mau sholat, begitu sholat, kemudian tiba-tiba Rasulullah dikasih kabar sama malaikat Jibril bahwa kedua sendalnya itu mengandung najis. Nabi copot itu sendalnya tuh. Begitu dicopot, hadirin jamaah sekalian, jamaah yang nggak tahu apa-apa, yang nggak dikasih kabar dan dapat wahyu sama seperti Nabi oleh malaikat Jibril bahwa sendal Nabi itu terkena najis, ikut juga dicopot itu sendalnya. Begitu udah selesai, kemudian Nabi bertanya, lima khalaqtum ni'alikum, kenapa pada dicopot sendal-sendal kalian? Jawaban para sahabat hadirin jamaah sekalian, qalu ya Rasulullah ra'ainaka khalaqta fa khalaqna. Saya ngeliat engkau itu mencopot sendal engkau itu, maka kita ikut aja udah copot. Sampai segitunya, Pak. Jadi para sahabat begitu Rasulullah mengucapkan sabda-sabdanya itu udah nggak pakai mikir lagi. Itu yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Udah kita kerjain aja, nggak usah kita cari-cari alasannya. Meskipun di dalam Al-Quran kita boleh, Pak, karena bahkan kita dianjurkan afala tatafakkarun, afala tatabbarun, kita disuruh mikir segala macam. Itu pasti itu penting begitu. Tapi ini kadang-kadang begitu kita belum mendapatkan jawaban-jawaban yang memuaskan kita, ini banyak kita tinggalkan. Ini pelajaran bagi kita buat orang yang melaksanakan ketaatan di zaman sekarang ini. Baik, hadirin sekalian. Menutup khutbah singkat ini, coba kita perhatikan bagaimana cara menumbuhkan supaya kita betul-betul cinta, tauhid, akidah kita kuat. Pengajaran tauhid, jujur Bapak-Bapak sekalian, pengajaran tauhid itu kita ini baru sebatas teori. Anak-anak belajar tauhid, bahkan sampai yang di pesantren pun belajar kitab-kitab tauhid itu rapih, beres semua, tapi tingkat kekuatan tauhidnya itu nggak seperti yang diharapkan juga. Al-Ghazali itu sempat sudah mengkritik pada saat pengajaran tauhid yang sudah dimasuki unsur filsafat. Karena diputer-puter itu orang belajar tauhid dimasukin dengan filsafat, diputer-puter, akhirnya muter-muter doang berpikirnya, tapi tingkat akidahnya juga nggak sampai tinggi-tinggi amat begitu. Bahkan sampai goyah, apalagi yang sudah berada di posisi tertentu. Seorang sahabat yang muda, Jabir bin Abdullah, ketika itu Rasulullah mengajarkan tauhid kepadanya. Kemudian dipanggil Jabir bin Abdullah itu. Pada satu malam ada bulan purnama, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada Jabir bin Abdullah dengan mengatakan, innakum satarawna rabbakum karu'yatikum hadzal badr la tudhamun. Nanti kita itu di akhirat akan melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama yang sangat jelas. Di surga nanti, la tudhamun, enggak ada yang berdesak-desakan. Kita akan melihat Allah semuanya seperti kita melihat bulan purnama itu. Jadi Jabir bin Abdullah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW tauhid. Bahkan hadirin jamaah sekalian, ini pelajaran juga bisa kita dapat bahwa Ibnul Qayyim juga menjelaskan tentang ketika memberikan isyarat bahwa ketika kita melihat bulan purnama itu sama seperti kita melihat Allah nanti di surga, ada pesan moralnya. Apa itu? Hadirin jamaah sekalian, apakah ketika kita melihat bulan semuanya kemudian kita merasakan sifat hasud? Tidak ada, Pak. Semua orang di dunia melihat bulan purnama itu enggak ada yang hasud, merasa nyaman semuanya. Kenapa? Karena kita melihat di tempat yang luas. Tapi kenapa ada hasud di antara kita? Karena kita berdesak-desakan di bumi yang sempit ini karena urusan dunia. Kita yang akrab awalnya, tapi urusan dunia masuk ke kita, jadi renggang kita tuh. Seseorang mendapatkan kelebihan-kelebihan ini,
Akhirnya karena sifat hasadnya muncul, gara-gara dia dapat ini, dapat itu yang sifatnya keduniaan, akhirnya pertemanannya jadi renggang dan segala macam. Itu yang membuat kita menjadi tidak akrab sesama muslim, bahkan karena kita berada di dunia yang sempit ini karena urusan-urusan keduniaan. Marilah sama-sama kita ajarkan orang-orang yang ada yang dekat dengan kita supaya tumbuh akidahnya lebih baik sehingga bisa melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa dan yang lainnya dengan kondisi pemahaman bahwa sami'na wa ata'na. Kita melaksanakan dan kita dengarkan. Kenapa? Karena Allah tidak punya hutang sama sekali untuk menjelaskan alasan kenapa kita sholat, alasan kenapa kita puasa. Kalaupun memikirkan silakan, tapi itu bukan satu-satunya jawaban di balik perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghalar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amman naha anhu hadar. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا في يومهم الذي يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم